Ciri kekasih yang tak pantas dinikahi. Jadi teman-teman, kamu yang sedang menjalin hubungan atau yang sedang berpacaran dan hendak merencanakan pernikahan, kamu mesti hati-hati. Bukan karena dia keuangannya lalu kamu gak pantas menikahinya, bukan karena penampilannya, bukan itu teman-teman. Tapi lebih kepada pribadinya, personalnya, karakternya. Itu penting sekali. Berapa banyak orang setelah menikah menyesal. Karena apa? Diperlakukan tidak pantas. Berapa banyak yang kemudian stres, depresi, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Karena apa? Sejak pacaran dia nggak hati-hati, nggak cermat gitu loh. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman untuk lebih hati-hati, untuk lebih bijak, supaya kamu jangan menyesal nantinya. Oke? So, ada 5 ciri kekasih yang tak pantas dinikahi. Yang pertama, kasar. Mau dia suka berkorban, mau besar pengorbanannya, belikan ini, belikan itu. Kalau dia kasar, omong kosong semua itu. Berapa banyak saya dapatin begitu. Diperlakukan tidak manusiawi. Ya, dulu juga begitu. Zaman-zaman kuliah, saya lihat sendiri bagaimana dia memperlakukan pacarnya di depan umum. Dia tempeleng. Ngeri banget gitu loh. Nah, yang begini-begini jangan kamu bawa ke pernikahan. Babak belur kamu nanti. Saya berapa kali konseling, adalah yang ditonjok, ya, adalah yang ditabok, ada yang dipukul pakai kipas angin segala macam, memarlah segala macam sampai trauma, ketakutan. Dan saya bilang, makanya waktu pacaran kamu mesti selektif, buka mata selebar-lebarnya gitu loh. Jangan hanya karena dia cakep, hanya karena duitnya banyak, hanya karena dia dari keluarga terpandang dan kamu gak peduli karakternya. Ya, habislah kamu nanti. Ya, jadi dia yang kasar, dia yang temperamental, yang gampang sekali marah, gampang sekali memaki, gampang sekali main tangan. Jangan coba-coba kamu bawa ke pernikahanmu. Jangan coba-coba. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pembohong. Jadi kalau kamu tahu ini orang pembohong, ya, ngapain kamu bawa ke pernikahan? Saya mau tanya, masa depan seperti apa yang kamu harapkan nanti di pernikahanmu kalau kamu menikah dengan si pembohong? Ya, apa yang kamu mau harapkan? Apalagi dia berbohong untuk hal-hal yang sangat krusial. Dia menutupi kebohongannya, dia selingkuh, ya, dia judi segala macam, pengedar ini segala macam. Terus kamu mau bawa dia ke pernikahan? Aduh, yakin kamu? Ya, jadi yang pembohong, ya, apalagi udah kebiasaan, udah terbiasa, udah mahir, udah ahlinya berbohong, jangan kamu coba-coba. Biasanya yang begitu pemain biasanya begitu. Ya, kalau udah mahir dia berbohong, mahir bermain kata-kata, mahir meyakinkanmu, biasanya itu pemain. Hati-hati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak jelas. Nah, yang tidak jelas, kamu udah tahu nggak jelas, terus kamu mau nikahin, come on. Apa yang kamu pikirkan? Apa? Nggak jelas terus kamu mau bawa ke pernikahan. Kerjanya nggak jelas, ya, malas, ya, banyak alasan, ya. Terus kemudian orangnya juga nggak jelas, keluarganya kamu nggak tahu, kerjaannya kamu nggak tahu, tujuan hidupnya kamu nggak tahu, goalnya kamu nggak tahu. Ini orang kamu nggak ngerti apa yang mau dihitungkan dia.
Terus kamu mau bawa ke pernikahan. Come on. Apa yang kamu cari? Hanya karena dia cakep? Ya ampun. Sorry ya, banyak orang cakep pisah kok. Hanya karena dia berduit, banyak orang berduit pisah kok. Apa yang kamu mau cari? Jadi yang gak jelas dari awal, jangan kamu bawa ke pernikahan. Gak pantas. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kekanak-kanakan. Tahu nggak kekanak-kanakan? Ya, apa-apa marah-marah gak jelas, egois, mau menang sendiri, apa-apa ngambek, apa-apa menghilang, apa-apa gak bisa dihubungin, gak bisa dijumpain. Habis tenagamu terkuras hanya ngurus yang gini-gini yang gak penting. Terus kamu mau bawa lagi ke pernikahan. Saud mah. Jadi coba pikirkan itu. Pikirkan. Ya kalau udah jelas kayak gini pembawaannya, karakternya, pribadinya kekanak-kanakan, ngapain kamu bawa? Kamu pacaran aja udah stres memikirkan sifatnya yang kekanak-kanakan. Mau kamu bawa lagi ke pernikahan, kamu ini ngapain? Ya, coba itu yang keempat. Yang terakhir, yang belum move on dari mantannya. Apa-apa bicara mantannya. Kalian lagi makan dia bicara mantannya, lagi telepon bicara mantannya. Ya, masih komunikasi dengan mantannya, masih ketemuan dengan mantannya, masih sayang-sayangan dengan mantannya. Nah kayak gini kamu mau bawa ke pernikahan, yakin kamu nanti kamu sedih, kecewa segala macam. Nah ada orang begini loh. Ya jadi dia belum move on, masih cinta sama mantannya, masih berharap sama mantannya. Ya udah, jangan kamu pacaran sama orang begini. Bila perlu putuskan, bilang kembali kau sama mantanmu, kejar mantanmu, gitu bilang. Ini kamu mau bawa lagi ke pernikahan, aduh, jangan dong, jangan. Ya, jadi kamu mesti tegas supaya kamu jangan kecewa nantinya. Ya, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Kamu layak dicintai dan kamu layak bahagia. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.